Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel YouTube Guru Online. Baik, kali ini kita akan belajar tentang soal pedagogik ya, semua jurusan. Jadi mau jurusan TK, SD, SMP, SMA atau SMK, besok ketika pretest PPG akan mendapatkan soal pedagogik. Nah, jika dilihat dari kisi-kisi soal pretest PPG tahun lalu, maka pretest PPG tahun lalu itu di soal pedagogik ada soal tentang penilaian. Nah, ini dia contoh kisi-kisinya. Di tahun lalu sudah saya screenshot. Di tahun 2019 ya, karena sebelum tahun 2022 ini diadakan. Nah, pretest sebelumnya adalah di tahun 2019. Di 2020 dan 2021 itu tidak ada pretest ya. Sekarang baru akan diadakan pretest lagi. Jadi jangan sia-siakan kesempatan ini. Ngajar online jadi lebih mudah pakai Teachmin, aplikasi ngajar yang mengerti kebutuhan pengajar. Mau ngajar apapun gratis. Yuk, download Teachmin di App Store dan Play Store sekarang. Gratis. Nah, ini dia contoh kisi-kisi di tahun 2019 lalu. Jadi ada soal untuk menilai dan mengevaluasi pembelajaran di kisi-kisinya. Jadi melaksanakan penilaian otentik, holistik yang mencakup ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Indikatornya itu dengan mencermati RPP dan proses pembelajaran. Jadi Bapak Ibu diharapkan dapat memberikan pilihan jenis penilaian otentik yang tepat seperti itu. Dan dengan mencermati RPP dan proses pembelajaran juga, Bapak Ibu diharapkan dapat memberikan pilihan jenis penilaian. Nah, itu sesuai dengan aspek pengetahuan seperti itu. Dan begitu juga aspek keterampilannya. Baik ya, kita lanjut. Langsung saja kita coba masuk ke soal yang pertama. Jika guru memberikan penugasan kepada siswa yang bertujuan untuk mengukur kemampuan dalam menghasilkan karya tertentu dan dilakukan secara berkelompok, maka jenis penilaian otentik yang tepat adalah A. Penilaian kinerja, B. Penilaian portofolio, C. Penilaian proyek, D. Penilaian jurnal, atau E. Penilaian diri. Baik, silakan dijawab terlebih dahulu sebelum kita bahas secara bersama. Sudah ya? Oke, kita lihat jawabannya. Jawabannya adalah C ya, penilaian proyek. Jadi jika guru memberikan penugasan kepada siswa yang tujuannya untuk mengukur kemampuan dalam menghasilkan karya tertentu dan dilakukan secara berkelompok, maka jenis penilaian otentik yang tepat adalah penilaian proyek. Nah, kita lihat bersama penilaian proyek itu sebetulnya apa sih? Nah, penilaian proyek adalah bentuk penilaian yang diwujudkan dalam bentuk pemberian tugas kepada peserta didik secara berkelompok. Penilaian ini difokuskan pada penilaian terhadap tugas belajar yang harus diselesaikan oleh peserta didik dalam periode atau waktu tertentu. Jadi sudah ditentukan kapan harus siapnya seperti itu. Penilaian proyek ini juga dapat dikatakan sebagai penilaian berbentuk penugasan yang bertujuan untuk mengukur kemampuan peserta didik menghasilkan karya tertentu yang dilakukan secara berkelompok sesuai dengan soal tadi ya. Dan dengan menggunakan penilaian proyek, pendidik dapat memperoleh informasi berkaitan dengan kemampuan peserta didik dalam hal pengetahuan, pemahaman, aplikasi, informasi atau data, sampai dengan pemaknaan atau penyimpulan. Seperti itu. Nah, itu adalah maksud dari penilaian proyek. Baik ya, sudah paham semuanya ya tentang penilaian proyek. Baik, kita lanjut ya ke soal nomor 2. Jika guru memberikan penugasan kepada siswa yang bertujuan untuk mengukur kemampuan dalam hal keterampilan memperagakan gerak dasar sebuah tarian khas daerah,
maka jenis penilaian otentik yang tepat adalah A. Penilaian kinerja, B. Penilaian portofolio, C. Penilaian proyek, D. Penilaian jurnal, atau E. Penilaian diri. Baik, silakan dijawab terlebih dahulu. Simpan jawabannya di dalam hati atau boleh juga ditulis di kertas sebelum kita bahas apa jawabannya. Sudah ya? Oke, kita lihat langsung apa jawabannya. Nah, jawabannya yang betul adalah A ya, penilaian kinerja. Jadi, jika ada seorang guru nih ingin mengukur kemampuan dalam hal memperagakan gerak dasar sebuah tarian khas daerah, misalkan guru seni budaya, mau menilai atau mau mengukur kemampuan siswanya tentang bagaimana setiap anak ini memperagakan gerak dasar sebuah tarian yang sudah ditentukan, misalkan tarian dari khas daerah mana, seperti itu. Maka penilaian otentik yang tepat dilakukan oleh pendidik tersebut adalah penilaian kinerja ya. Oke, kita lihat bersama apa itu penilaian kinerja. Jadi penilaian kinerja atau tes penampilan atau juga unjuk kerja adalah tes dalam bentuk tindakan atau unjuk kerja untuk mengukur seberapa jauh seseorang atau peserta didik itu sendiri dapat melakukan sesuatu tugas atau pekerjaan sesuai dengan standar atau kriteria yang telah ditetapkan. Seperti itu ya Bapak Ibu. Baik. Kita sudah membahas tentang penilaian kinerja, kita masuk ke soal nomor 3. Seorang guru ingin menilai kemampuan siswanya dalam hal mengoperasikan komputer. Maka jenis penilaian otentik yang tepat adalah A. Penilaian kinerja, B. Penilaian portofolio, C. Penilaian proyek, D. Penilaian jurnal, atau E. Penilaian diri. Baik, silakan dicermati soalnya dan dipilih apa jawabannya. Baik, sudah ya? Oke, jawabannya adalah A ya, penilaian kinerja. Ternyata sama dengan soal nomor 2 ya. Hanya soalnya saja yang berbeda sedikit tentang apa berbeda ya. Kita lihat. Jadi seorang guru ingin menilai kemampuan siswanya dalam hal mengoperasikan komputer. Kalau yang nomor 2 tadi ingin mempraktekkan gerak dasar sebuah tarian khas daerah. Nah, jenis penilaian otentik yang tepat adalah penilaian kinerja juga. Nah, kita bahas secara lebih detail ya penilaian kinerja ini. Nah, tadi sudah disebutkan bahwa penilaian kinerja ini disebut juga dengan tes penampilan atau unjuk kerja untuk mengukur seberapa jauh peserta didik kita dapat melakukan suatu tugas atau pekerjaan sesuai dengan standar atau kriteria yang telah ditetapkan. Jadi contoh dari tes keterampilan ini misalkan dalam mengoperasikan alat atau peralatan seperti komputer, peralatan produk teknologi misalnya, atau disuruh memperagakan gerakan tadi, misalkan gerakan tarian khas daerah, dan juga kegiatan belajar lain yang sejenis. Jadi dengan menggunakan tes penampilan atau tes keterampilan, maka dapat diketahui secara langsung tingkat atau kualitas keterampilan peserta didik yang sudah dirumuskan dan ditetapkan dalam kompetensi dasar. Seperti itu ya Bapak Ibu. Baik. Kita sudah bahas secara detail tentang penilaian kinerja. Sekarang kita masuk ke soal nomor 4. Bu Bina ingin melengkapi dan menambah penilaian yang telah dilakukan sebelumnya. Beliau pun telah menyiapkan skala penilaian untuk diisi peserta didiknya. Kemudian Bu Bina meminta kepada para peserta didiknya untuk menilai dirinya sendiri berkaitan dengan pencapaian kompetensi yang telah peserta didiknya peroleh dalam suatu KD. Jenis penilaian seperti yang dilakukan oleh Bu Bina disebut A. Penilaian kinerja, B. Penilaian portofolio, C. Penilaian proyek, D. Penilaian jurnal, atau E. Penilaian diri. Baik, silahkan dicermati dulu soalnya. Biasanya soalnya memang panjang ya, kompleks seperti itu, HOTS ya.
Baik, sudah? Silakan dicermati terlebih dahulu. Oke ya, kita lihat jawabannya secara bersama-sama. Oke, jawabannya adalah penilaian diri. Kita bahas secara detail ya, apa itu penilaian diri. Baik, penilaian diri atau self-assessment adalah suatu teknik penilaian di mana peserta didik diminta untuk menilai dirinya sendiri berkaitan dengan proses dan tingkat pencapaian kompetensi yang diperolehnya dalam pelajaran tertentu. Nah, dalam proses penilaian diri ini bukan berarti tugas pendidik untuk menilai dilimpahkan kepada peserta didik semata dan terbebas dari kegiatan melakukan penilaian. Dengan penilaian diri diharapkan dapat melengkapi dan menambah penilaian yang telah dilakukan pendidik. Nah, ini sama ya kasusnya seperti Bu Bina tadi, ingin menambah atau melengkapi penilaian yang telah dilakukan seperti itu. Dan untuk melaksanakan penilaian diri oleh peserta didik di kelas perlu memperhatikan hal-hal seperti berikut. Yang pertama, menentukan terlebih dahulu kompetensi apa yang akan dinilai. Lalu kita tentukan kriteria penilaian yang akan digunakan seperti apa, lalu merancang format penilaiannya, lalu kita gunakan pedoman penskorannya seperti apa. Nah, lalu kita suruh peserta didik untuk melakukan penilaian diri seperti itu. Baik ya Bapak Ibu, itu tadi adalah seputar penilaian diri. Kita lanjut yuk ke soal nomor 5. Jika seorang guru ingin melakukan penilaian portofolio pada proses pembelajaran, maka penilaian portofolio dapat dilaksanakan dengan cara titik-titik. A. Memberikan penilaian menyeluruh terhadap tugas-tugas siswa. B. Mengumpulkan lembaran-lembaran jawaban hasil tes harian dan sumatif tiap siswa. C. Memberikan tugas kepada siswa untuk dikerjakan di rumah. D. Mengumpulkan hasil kerja masing-masing siswa yang telah diberikan masukan baik oleh guru dan rekan siswa dalam suatu album sebagai bukti hasil belajar. Atau E. Mengumpulkan lembaran-lembaran jawaban hasil ulangan tiap siswa untuk melihat kesulitan siswa dalam memahami pokok bahasan tertentu dan kemudian diberikan pengajaran dan tes remedial. Baik, silahkan dicermati soalnya terlebih dahulu untuk menjawab pertanyaan nomor 5 ini. Baik, sudah? Sudah ya? Kita lihat jawabannya. Nah, jawabannya adalah D ya. Jadi jika seorang guru ingin melakukan penilaian portofolio pada proses pembelajaran, maka penilaian portofolio dapat dilaksanakan dengan cara mengumpulkan hasil kerja masing-masing siswa yang telah diberikan masukan, baik oleh guru maupun rekan siswa dalam suatu album sebagai bukti hasil belajar. Yuk kita lihat secara detail apa sih penilaian portofolio ini. Nah, penilaian portofolio merupakan salah satu penilaian otentik yang dikenakan pada sekumpulan karya peserta didik yang diambil selama proses pembelajaran dalam kurun waktu tertentu. Jadi karya-karya ini berkaitan dengan mata pelajaran dan disusun secara sistematis dan terorganisir ya. Dan penilaian portofolio ini dilakukan secara bersama nih antara peserta didik dan guru. Hal ini dimaksudkan untuk menentukan fakta-fakta peserta didik dan proses bagaimana fakta-fakta tersebut diperoleh sebagai salah satu bukti bahwa peserta didik telah memiliki kompetensi dasar dan indikator hasil belajar sesuai dengan yang telah ditetapkan. Nah, seperti itu adalah penilaian portofolio. Baik, sudah ya Bapak Ibu? Oke, kita lanjut. Nah, ini ada PR bersama. Silahkan dijawab di kolom komentar seperti biasa. Apabila jawabannya benar, akan saya beri tanda hati. Baik, kita lihat soalnya.
Dalam kegiatan penilaian otentik, banyak model yang dapat digunakan. Pada suatu penilaian, seorang guru meminta siswa untuk mendemonstrasikan tugas belajar tertentu. Bentuk penilaian otentik tersebut merupakan contoh penilaian otentik berbentuk A. Penilaian proyek, B. Penilaian kinerja, C. Penilaian portofolio, D. Penilaian antar teman, atau E. Penilaian diri. Baik, silakan ditulis di kolom komentar kira-kira apa jawabannya yang benar. Baik ya Bapak Ibu. Sudah? Oke ya. Nah, demikianlah video tentang soal-soal penilaian ini. Semoga muncul dalam soal pretest PPG 2022. Saya doakan semoga semuanya yang belajar dengan baik mempersiapkan diri dari jauh-jauh hari akan memetik hasil yang memuaskan nantinya. Baik Bapak Ibu, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.